Bab 1278, Leluhur muncul. Kepentingan nasional harus di atas kepentingan pribadi. Cardio Tian sedikit terkejut saat mendengar perkataan Singo Tian. Dia menatap saudara tirinya di depannya dan merasa sedikit aneh untuk pertama kalinya. Karena sejak dia dewasa, dia dan kakak laki-laki di depannya telah bertarung secara terbuka dan diam-diam. Kedua belah pihak dapat dikatakan seperti air dan api, dan mereka bertarung sampai mati. Dia tidak menyangka bahwa di saat kritis seperti ini, kakak laki-lakinya benar-benar akan keluar dan berdiri di pihaknya. Tidak, itu tidak benar. Kakak laki-laki ini tidak berdiri di pihaknya, tetapi di pihak dinasti Makam Langit. Memikirkan hal ini, ekspresi rumit tiba-tiba terlintas di mata Cardio Tian, dan dia mendesah dalam hatinya. Di langit, saat bayangan virtual itu mengembun, tekanan yang mengerikan tiba-tiba melanda, menekan segalanya. Seorang pria paruh baya muncul di hadapan semua orang. Leluhur pendiri dinasti Makam Langit adalah Zhao Tian. Keberadaan mengerikan yang hanya ada di Makam Langit. Leluhur pendiri dinasti Makam Langit adalah sosok legendaris. Bertahun-tahun yang lalu, ketika peradaban Makam Langit masih dalam era yang kacau, leluhur pendiri ini dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan dari rakyat jelata, dan kemudian menyapu bersih segalanya dalam waktu singkat, menyatukan seluruh peradaban Makam Langit. Pada saat itu, dinasti Makam Langit begitu kuat sehingga satu perintah dapat menghancurkan peradaban kosmik tingkat 8. Kemudian, dengan kepergian Kaisar Zhao Tian, dinasti Makam Langit berangsur-angsur mengalami kemunduran. Ditambah dengan pertikaian sipil, dinasti Makam Langit mengalami kerusakan parah dan kekuatannya pun sangat melemah, yang menyebabkan situasi kekuatan separatis di antara berbagai faksi. Pada saat ini, ketika orang-orang kuat dinasti Makam Langit melihat Kaisar Zhao Tian, mereka semua memiliki ekspresi yang rumit dan merasa malu terhadap leluhur mereka. Cardio Tian menatap Kaisar Zhao Tian di langit, tangannya mengepal, ekspresinya gembira dan matanya menyala-nyala. Tujuannya dalam hidup ini adalah menjadi kaisar abadi seperti Kaisar Zhao Tian. Inilah tujuannya. Setelah leluhur muncul, dia segera melihat ke arah Dao Agung. Ketika dia melihat Dao Agung, alisnya langsung berkerut. Pada saat ini, Singo Tian tiba-tiba berkata dengan hormat, "Leluhur, tolong bantu Tuan Ye." Mendengar perkataan Singo Tian, Kaisar Zhao Tian perlahan menoleh ke arah Sander Ye. Ketika dia melihat Sander Ye dikepung, dia tertegun di tempat ini. Melihat ekspresi Kaisar Zhao Tian, semua orang di tempat kejadian sedikit bingung. Apakah Kaisar Zhao Tian ini mengenal Sander Ye? Kaisar Zhao Tian tiba-tiba menoleh ke arah Singo Tian, apakah nama belakangnya Ye? Singo Tian sedikit bingung, konon katanya memang begitu, tapi aku tidak tahu apakah ini nama aslinya. Kaisar Zhao Tian menoleh dan menatap Sander Ye, melambaikan lengan bajunya, dan dalam sekejap, beberapa master alam transformasi Tao yang mengepung Sander Ye langsung terhempas. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Apakah leluhur ini begitu kuat? Dao Agung yang tengah berevolusi perlahan-lahan menoleh dan menatap ke arah Kaisar Zhao Tian dengan tatapan tidak bersahabat. Kaisar Zhao Tian tidak peduli dengan Dao Agung. Dia menatap Sander Ye dan bertanya, "Apakah kamu kenal seorang pria berbaju biru?" Di dalam ruang dan waktu yang kacau itu, Sander Ye yang tiba-tiba mendengar ini, tiba-tiba menoleh untuk melihat Kaisar Zhao Tian dan berkata dengan suara serak, "Kamu kenal kakekku?" "Kakek?" Mendengar kata-kata Sander Ye, Kaisar Zhao Tian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Semua orang tampak bingung. Kaisar Zhao Tian tertawa sejenak, lalu menunjuk Sander Ye, tidak seorang pun dapat menyentuhnya. Suaranya bagaikan guntur, bergema di seluruh puluhan ribu dunia. Setelah berkata demikian,
Kaisar Zhao Tian melangkah maju dan langsung menghampiri Sander Ye. Dia menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Yang, akhirnya aku menemukanmu." Tuan Muda Yang. Semua orang di sana benar-benar bingung, seakan-akan mereka tersesat dalam kabut. Pada saat ini, Kaisar Zhao Tian melihat bahwa tubuh dan jiwa Sander Ye sedang dilahap oleh evolusi sedikit demi sedikit, jadi dia mengangkat tangan kanannya dan menepuk bahu Sander Ye. Bang! Cahaya keemasan mengalir ke tubuh Sander Ye, dan kemudian naga emas ilusi mengelilingi Sander Ye dan melindunginya. Seolah menyadari sesuatu, dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke segel di antara kedua alis Sander Ye. Bang! Cahaya merah darah langsung mendorong Kaisar Zhao Tian mundur ratusan kaki. Tidak hanya itu, dia tiba-tiba menjadi semakin ilusi. Ketika berhenti, kilatan keterkejutan melintas di mata Kaisar Zhao Tian. Ini adalah kekuatan jalan jahat. Kekuatan jalan jahat yang begitu dahsyat. Bagaimana mungkin ada kekuatan jalan-jalan jahat yang begitu dahsyat? Kaisar Zhao Tian. Pada saat ini, Dao tertinggi di kejauhan tiba-tiba berkata dengan dingin, "Kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku hanya karena seekor semut?" Menghadapi Kaisar Zhao Tian di depannya, dia juga agak khawatir. Di dunia ini, tidak semua orang mengikuti arus. Kaisar Zhao Tian di depannya bukanlah salah satu dari mereka. Tetapi, kekuatannya jauh lebih kuat daripada banyak orang kuat yang mengikuti arus. Mengenai apakah dia menentang tren, dia tidak tahu. Setidaknya untuk saat ini, Kaisar Zhao Tian tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Justru karena itulah setiap orang dapat hidup damai dan tidak saling mengganggu. Kaisar Zhao Tian menoleh dan melihat ke arah Dao Agung, tatapannya tenang. "Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas apa yang baru saja Kaisar katakan?" Konfrontasi langsung. Melihat Kaisar Zhao Tian begitu tidak sopan, Sang Taois tertinggi langsung murka. Aliran amarah mengalir dari telapak kakinya hingga kepalanya, dan hatinya dipenuhi amarah. "Kalau begitu aku juga akan memberitahumu bahwa semut ini akan mati hari ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan di antara kedua tangannya, galaksi alam semesta dengan cepat menghilang. Hanya dalam sekejap, ruang dan waktu kacau tempat Sander Ye berada mulai berubah menjadi abu sedikit demi sedikit seperti kertas yang terbakar. Menghadapi amukan Dao tertinggi, Kaisar Zhao Tian sama sekali tidak peduli. Tiba-tiba dia melangkah maju, dan cahaya keemasan muncul dari bawah kakinya lalu menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, ruang dan waktu yang kacau ini diselimuti oleh cahaya keemasan. Tolak keras evolusi dengan Dao Agung. Setelah hening sejenak, raungan auman naga tiba-tiba meletus dari ruang dan waktu yang kacau, kemudian seluruh ruang dan waktu yang kacau itu mulai menghilang sedikit demi sedikit. Bang! Saat ledakan keras terdengar, ruang dan waktu yang kacau tiba-tiba meledak, lalu cahaya keemasan memancar keluar darinya. Itu Kaisar Zhao Tian. Sander Ye berada tepat di sebelah Kaisar Zhao Tian. Sander Ye saat ini sangat buruk, karena ketika Dao Agung berevolusi sebelumnya, kekuatan segel jalan jahat semakin kuat. Sekarang tekadnya tidak dapat lagi menahannya, tetapi dia masih berjuang untuk bertahan. Meskipun Kaisar Zhao Tian membawa Sander Ye menjauh dari ruang dan waktu yang kacau, saat ini dia telah menjadi ilusi. Bagaimanapun, dia bukanlah tubuh yang sebenarnya, dan dia masih akan menderita beberapa kerugian jika dia berhadapan langsung dengan Dao tertinggi. Di kejauhan, Dao tertinggi melihat Kaisar Zhao Tian membawa Sander Ye keluar dari waktu dan ruang khususnya, dan wajahnya sangat jelek. "Kalian pemberontak, kalian semua pantas mati." Saat dia berbicara,
Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia berubah menjadi sungai panjang dan menghantam Kaisar Zhao Tian. Kekuatan Dao Agung bergulir, dan pada saat ini langit dan bumi mulai musnah. Kaisar Zhao Tian tiba-tiba melangkah maju dan mengarahkan jarinya. Cahaya keemasan muncul dari ujung jarinya dan kemudian berubah menjadi perisai emas raksasa sepanjang 10.000 kaki yang menghalangi di depannya. Bang! Dao tertinggi menghantam perisai emas raksasa itu dengan keras. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan perisai emas raksasa itu. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu sekeliling seperti ombak yang sangat mengerikan. Di balik perisai emas raksasa, tubuh Kaisar Zhao Tian menjadi lebih seperti ilusi. Di sisi lain, aura Dao tertinggi menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, berada di peradaban kosmik ini, dia memiliki persediaan kekuatan yang tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa dia tak tertandingi di wilayahnya sendiri, kecuali kamu memiliki kekuatan untuk langsung menghancurkan seluruh peradaban kosmik tingkat ke-9. Dao tertinggi berada tinggi di atas, dia menatap Kaisar Zhao Tian di bawah. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Saat dia berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi ruang dan waktu yang kacau, dan Kaisar Zhao secara paksa ditarik ke dalamnya hari itu. Begitu memasuki ruang dan waktu yang kacau ini, Kaisar Zhao Tian mengerutkan kening. Dalam keadaannya saat ini, dia bahkan bukan klon, tetapi hanya ilusi, bahkan tanpa 1/10 kekuatan dari tubuh aslinya. Sebelum dia sempat memikirkannya, kekuatan mengerikan di sekelilingnya telah menyerbu masuk. Dia merentangkan tangan kanannya, lalu perlahan menekannya ke bawah. Dalam sekejap, energi naga emas yang mengerikan menyapu keluar dari tubuhnya. Energi naga emas ini bergetar di sekelilingnya seperti gelombang pasang, dan hendak menghancurkan ruang dan waktu yang kacau ini dengan paksa. Tapi pada saat ini, galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar, dan kemudian bang! Hanya terdengar ledakan keras, dan seluruh ruang dan waktu yang kacau berubah menjadi kegelapan. Alam semesta meledak. Pada saat ini, energi naga emas yang baru saja muncul langsung berubah menjadi ketiadaan, dan ruang dan waktu yang kacau ini juga sepenuhnya berubah menjadi kegelapan pada saat ini. Melihat pemandangan ini, Cardio Tian yang berada di luar langsung pucat pasi. Apakah leluhur akan pergi begitu saja? Tetapi pada saat ini, di dalam kekosongan ruang dan waktu itu, tiba-tiba terdengar suara auman naga, kemudian seberkas cahaya keemasan perlahan muncul dari ruang dan waktu yang gelap itu. Tetapi itu hanya sesaat, karena sebuah tangan tak terlihat menamparkan dengan keras, cahaya keemasan itu pun langsung padam. Tunda. Pada saat ini, sebuah suara halus tiba-tiba melayang keluar perlahan dari ruang dan waktu yang kosong. Itu suara Kaisar Zhao Tian. Tunda. Di luar, semua orang kuat dinasti Makam Langit sedikit bingung. Mereka tentu tahu apa yang dimaksud Kaisar Zhao Tian, yaitu menundanya. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana mereka menundanya? Dao Agung ini sungguh tak terkalahkan. Cardio Tian mengepalkan tangannya, kilatan ganas melintas di matanya, tetapi dia tidak berdaya saat berikutnya. Meskipun energi naga telah kembali ke tubuhnya, meridiannya telah hancur, kultivasinya terbuang sia-sia, dan sekarang dia tidak berdaya. Selain itu, bahkan pada kondisi puncaknya, dia tidak dapat menghentikan Dao tertinggi ini. Pada saat ini, Singo Tian tiba-tiba meraih Cardio Tian dan berbalik untuk berlari. Cardio Tian kebingungan. Segera, Singo Tian menarik Cardio Tian ke sebuah aula. Pada saat ini, aula tersebut telah hancur, tetapi ada 23 prasasti leluhur di sana. Setiap prasasti leluhur mewakili seorang leluhur. Oleh karena itu, prasasti leluhur terbuat dari bahan khusus, sangat kuat,
dan diberkati oleh formasi leluhur dinasti Makam Langit. Singo Tian langsung menarik Cardio Tian agar berlutut perlahan. Dia bersujud dengan berat dan berkata dengan hormat, "Para leluhur, dinasti Makam Langit kita sedang dalam masalah besar sekarang. Aku mohon kalian untuk menunjukkan semangat dan membantu kami." Tidak ada reaksi dari 23 tablet leluhur. Singo Tian segera berbalik menatap Cardio Tian, "Cepat kemari." Cardio Tian ragu sejenak, lalu bersujud penuh hormat, "Para leluhur, dinasti Makam Langit sedang dalam kesulitan besar, mohon datanglah dan bantu kami." Begitu kata-kata itu terucap, terjadi keheningan sejenak. Bang! Tiba-tiba, di kuil leluhur, 23 tablet leluhur mulai bergetar hebat dan kemudian, 23 cahaya keemasan melesat ke langit dan langsung menuju ke kedalaman langit. Semua respon. Ketika Singo Tian, yang berlutut di samping Cardio Tian, melihat pemandangan ini, ekspresi rumit terpancar di matanya dan kepahitan muncul di sudut mulutnya. Bersambung.